Jumat Agung akan dilaksanakan 2 kali kebaktian, yakni jam 6 pagi di Gedung Gereja Kasih Karunia dan jam 9 pagi di Gedung Gereja Peniel, serta kebaktian syukur Jumat Agung pada pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di Gedung Gereja Peniel dan Gereja Kasih Karunia. Kedelapan, kebaktian Paskah pertama Minggu 20 April 2025 dilaksanakan di sektor masing-masing, dan kebaktian Paskah kedua Senin 21 April 2025 dilaksanakan di Gedung Gereja Peniel dan Kasih Karunia pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Pentas, Minggu 13 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7. Dan kebaktian di saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata dengan menggunakan tata kebaktian peneguhan sidi. Kedua, pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama terbaca dalam Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Pembacaan kedua terbaca dalam Kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Ketiga, dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan peneguhan terhadap 58 calon sidi baru menjadi anggota sidi baru Gereja Protestan Maluku tahun katekisasi 2024-2025. Sekaligus perhadilan untuk perjamuan kudus Jumat Agung 18 April 2025. Keempat, demi lancarnya prosesi peneguhan sidi, maka kami menganjurkan bagi anggota keluarga sidi baru yang akan melakukan pengambilan gambar atau video akan dilaksanakan dari lantai 2 atau bagian balkon dan tidak diperkenakan dari ruang utama prosesi peneguhan. Kelima, pengambilan video atau gambar peneguhan di ruang utama hanya dilakukan oleh fotografer khusus yang telah ditentukan. Keenam, memasuki Minggu Tenang Jumat Agung, maka kebaktian wadah dan unit pelayanan di sektor-sektor ditiadakan dan akan kembali dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sesuai dengan jadwal kebaktian yang telah diatur oleh wadah dan unit pelayanan. Ketujuh, perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan 2 kali kebaktian, yakni jam 6 pagi di Gedung Gereja Kasih Karunia dan jam 9 pagi di Gedung Gereja Peniel, serta kebaktian syukur Jumat Agung pada pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di Gedung Gereja Peniel dan Gereja Kasih Karunia. Kedelapan, kebaktian Paskah pertama Minggu 20 April 2025 dilaksanakan di sektor masing-masing dan kebaktian Paskah kedua Senin 21 April 2025 dilaksanakan di Gedung Gereja Peniel dan Kasih Karunia pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 13 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta JM Rehata dengan menggunakan tata kebaktian peneguhan sidi. Dua, pembacaan firman Tuhan yang pertama terbaca dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 11, dan pembacaan yang kedua terbaca dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Tiga, jemaat dalam kebaktian jam 9 di Gereja Peniel akan dilaksanakan peneguhan terhadap 50 calon sidi baru menjadi anggota sidi baru Gereja Protestan Maluku tahun katekisasi 2024-2025, sekaligus peralihan untuk perjamuan kudus Jumat Agung 18 April 2025. Demi kelancaran proses peneguhan, maka kami menganjurkan bagi anggota keluarga sidi baru yang akan melakukan pengambilan gambar atau video agar dilakukan dari lantai 2 dan tidak memperkenankan diri dari ruang utama prosesi peneguhan. Pengambilan gambar video di ruang utama hanya dilakukan oleh fotografer khusus yang telah ditentukan. 4. Memasuki Minggu Tenang Jumat Agung, maka kebaktian wadah dan unit pelayanan di sektor-sektor ditiadakan dan akan kembali dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sesuai dengan jadwal kebaktian yang telah diatur oleh wadah dan unit pelayanan. 5. Perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian, yakni jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dan jam 9 pagi di Gereja Peniel, serta syukur Jumat Agung pada pukul 18.00 atau jam 6 sore di Gedung Gereja Peniel dan Gedung Gereja Kasih Karunia. 4. 6. Kebaktian Paskah pertama Minggu 20 April 2025 dilaksanakan di sektor masing-masing, dan kebaktian Paskah kedua Senin 21 April 2025 dilaksanakan di Gedung Gereja Peniel dan Kasih Karunia pukul 18.00 atau jam 6 sore. 7. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Nuso Pakua, anggota Jemaat Sektor Teratai Unit 3. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati kekuatan dan penguburan bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. 8. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas dukungan doa dan dana bantuan Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat yang telah memberikan sumbangan bagi Jemaat Masiulan dengan total sumbangan yang telah dikumpulkan sebesar 17.921.000. 9. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 6 April 2025 sebesar Rp15.058.500. 10. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari Ibu Novita Anakota berupa 1 unit Infocus. Atas sumbangan dimaksud, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. 11. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 99 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini.
dan atas perhatian jemaat, kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan Yesus dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7. Tuhan memberkati. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kebaktian ini akan diteguhkan 58 orang menjadi anggota siri baru Gereja Protestan Maluku. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan mada iman mengiring Yesus sepanjang jalan hidup ini. Hendaklah kau ini Yesus jangan takut dan gelisah, tapi jangan takut dan gelisah, ikut kami. ikulah salib. Pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukarela. Tuhan tuntun kerendahan pikul salib. Tuhan tuntun kerendahan pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut kami. Ikulah salibmu serta pandang. Ikulah salibmu serta pandang tegar, hingga dapatlah mahkota Apapun juga mau tinggalkan, tinggal tetap. apa juga mau tegakkan, tinggal tetap. Tuhan Yesus kelak teguhkan hingga tenang. Tuhan Yesus telah teguhkan hingga tenang. Ikulah salibmu serta pandang tegar, hingga dapatlah
Jangan takut dan gelisah hatiku tak bisa. Jangan takut dan gelisah, ikut kami. Itulah salibmu, Ikulah salibku serta pandang tetap hingga datanglah mahkota Tuhan tuntun kerendahan pikul salib. Tuhan tuntut kerendahan Kalau rasa kelemahan itu tadi, kalau rasa Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari katong siap, katong pung hidup, katong beribadah untuk Tuhan di saat ini. Otum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-mu juga. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-31. Sebab jikalau orang yang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Demikian firman Tuhan. Jemaat disilahkan dulu. Dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudari, marilah dengan jujur dan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan. Sebab Ia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Ia mengetahui perbuatan kita, entah yang nyata ataupun yang tersembunyi.
Karena itu, baiklah dalam kerendahan hati, marilah masing-masing kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudari, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kau panggil diriku supaya ku kenal, iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Aku datanglah Tuhan dalam darah-Mu kudus. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah kini perintah hidup baru bagimu sesuai firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela. Jiwaku sungguh bercela, manamulah terpasungnya ku datang tuhan padamu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup ZN. Salib tertunduk wajahnya, terluka-luka hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Bagi siapa, untuk siapa? Mengapakah Yesus menderita? Untuk apa Yesus disalib? Bagi siapa Yesus harus tanggung semua? Renungkanlah kawan dan jawab segera. Hari itu bumi
pun gelaplah, segelap hati-hati kita. Nabi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, terang bersinar lagi di hati kita. Disalib, salib, 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 tertunduk wajahnya, terluka, luka, 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 hati anak Allah, darahnya menetes, jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Disalib, disalib, tertunduk wajahnya. Hari itu bumi pun gelaplah, bumi gelaplah, hati kita. Nabi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, terang bersinar lagi di hati kita. Salib, 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 berwajahnya, wajahnya, terluka, luka, luka, terluka di anak Allah, darahnya menetes, jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Disalib, salib, tertunduk wajahnya, terluka, luka, 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 hati anak Allah, darahnya menetes, jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab di pagi ini, mari kita minta tuntunan Roh-Mu yang kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan ke depan hadirat-Mu atas kasih Bapa yang begitu besar, hingga Bapa boleh menghimpunkan kami lagi di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Bapa dalam sorga, kami telah memuji-muji nama-Mu lewat kidung-kidung pujian, dan kini kami akan membaca sabda firman kebenaran-Mu yang menuntun dan menguatkan kami, Tuhan. Untuk itu Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa bimbing kami, supaya ketika kami membaca dan mendengar sabda firman kebenaran ini,
dan direfleksikan oleh hamba Tuhan, kami dapat dikuatkan, terutama bagi ke-58 anak yang akan memikul salib-Mu, mengaku iman percaya mereka di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman kebenaran, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Yesaya 50 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan mempersenjatai diri dengan panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Lukas 23 ayatnya ke-26 hingga 32 di bawah perikop Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom.
di masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-7, sekaligus jemaat ini akan meneguhkan 58 anak-anak Tuhan yang telah dipersiapkan kurang lebih 1 tahun untuk mengaku iman mereka di hadapan Tuhan. Anak-anak ini akan menjadi hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu bukan seorang pendeta, penatua, diaken, kostor, atau pengurus gereja. Tetapi hamba Tuhan adalah murid Tuhan yang telah mengaku imannya di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat untuk memikul salib mereka seumur hidup. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam ketabahan, dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Itulah hamba Tuhan. Karena itu anak-anak ke-58 anak-anak Tuhan yang akan mengaku imannya beberapa waktu ke depan akan menjadi hamba Tuhan. Dari dalam dan hidup mereka, seluruh pikiran dan perkataan mereka harus menyatakan bahwa apa yang menjadi ajaran-ajaran Kristus yang saat ini disebut kekristenan itu harus mendarat dan disebarkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Yesaya bacaan kita dan Lukas bacaan kita adalah contoh-contoh hamba Allah. Ya, yang tidak hidup di zona nyaman, tetapi berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah situasi yang sukar, meskipun tidak menguntungkan. Berani menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan ajaran-ajaran kekristenan di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu sebagai hamba Allah, sebagai murid Kristus, jalan kita semua, jalan anak-anak ini adalah jalan yang penuh dengan tantangan. Jangan menjadi orang Kristen kalau mau hidup ada di zona nyaman. Sebab setiap tanggung jawab, setiap berkat, setiap jabatan, setiap profesi yang Allah percayakan itu milik Allah. Bukan milik beta dan bapak ibu. Bukan. Itu milik Allah sebab dari kehidupan kita, tempat di mana kita bekerja dan di tengah situasi seperti apapun, ajaran-ajaran kekristenan itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah permusuhan, suara-suara damai itu harus disampaikan. Sama seperti Kristus. Usbu ini adalah usbu terakhir, di mana saudara-saudara dan saya sebagai umat dan pelayan diberi kesempatan untuk menyelami maksud Allah di tengah kesukaran itu. Dan memaknai bagaimana Kristus menjalani kesulitan itu dengan berpasrah diri sungguh kepada pemilik hidup ini. Sebab bagaimana saudara-saudara dan saya mau bersaksi tentang Kristus yang tersalib, kalau saudara-saudara dan saya tidak pernah merasa disepelekan. Bagaimana saudara-saudara dan saya kemudian mau bersaksi tentang Kristus dan kuasanya, kuasa kebangkitannya, kalau saudara-saudara dan saya mendidik anak-anak ini tinggal di zona nyaman? Oh, tidak bisa. Anak-anak ini harus diberi makanan yang keras. Sebab di dalam didikan rumah tangga keluarga dengan sopan santun, dengan makanan yang sudah disaring dengan baik, baru disampaikan, tidak sama persis dengan makanan yang akan mereka dapatkan di lingkungan
di luar keluarga. Karena itu anak-anak ini harus dipersiapkan dengan kuat supaya ketika pada waktunya berkat-berkat Allah ada di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tidak menggadaikan kepercayaan dan iman mereka. Sebab saat ini yang penting Bapak senang. Ya, semua aman. Yang penting Bos senang, semua aman. Pertanyaannya, apakah itu yang diajarkan oleh Kristus? Katong bisa masuk di bank, ya, biar pegawai bank itu dong ada masalah di rumah, ada baku marah, tapi pas nasabah datang, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, ya, senyum saja. Tapi belum tentu itu senyum yang tulus. Karena itu protap, prosedur tetap yang harus dilaksanakan. Tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu harus muncul dari dalam hati, membangun relasi yang intim dengan Tuhan Allah, supaya mereka benar-benar menjadi saksi, sebab hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan dan pencobaan. Ya, Tuhan Yesus bilang dalam firman yang lain, dunia ini jahat, bukan dunia ini baik. Karena itu katong tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bulan ini ketumpung tema sebagai warga gereja Protestan Maluku, sadar dan PK sebagai gereja yang profetik. Ingatan, mengapa mesti sadar? Mengapa gereja kemudian menyampaikan kepada gereja, kepada umatnya supaya sadar? Karena sekarang ini ketong lebih banyak cari berkenan ke manusia ketimbang mencari berkenan kepada Tuhan. Orang akan mempergunakan cara-cara dunia ini untuk kemudian mencapai tujuan. Mereka lupa bahwa sebagai orang percaya kita hidup di tengah-tengah dunia yang sementara. Harta, jabatan, rumah mewah, mobil bagus, karat dan ngengat akan memakannya. Itu firman bilang begitu. Karena itu kita harus sadar bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar seperti ini, sebagai pengikut Kristus kita harus menampakkan sikap profetik kita. Apa itu? Menyampaikan ajaran-ajaran Kristus tentang kasih dan persaudaraan. Mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu jalan yang ditempuh itu kalau di sana menuju kepada kehancuran dan ketidakbaikan, itu harus disampaikan. Kita tidak bisa menutup mata. Karena itu suara-suara profetik, suara atau suara-suara kenabian, suara-suara seorang hamba Allah, suara-suara seorang murid Kristus yang sementara ini memikul salib itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Apapun konsekuensi dan resiko, karena itu membangun hubungan yang baik dengan Kristus itu penting. Supaya Allah dalam Kristus itu yang menuntun kita. Menuntun kita supaya kita menjadi murid yang tabah, menjadi murid yang taat, menjadi murid yang setia untuk pikul salib. Pikul salib ini bukan hari ini, tapi pikul salib itu seumur hidup. Salib itu ketika saudara-saudara dibuat kecewa atau menangis, tetaplah melakukan senyum dan tebarkanlah kasih. Meskipun saudara-saudara dijolimi, kasih Kristus itu harus dikedepankan. Itulah pikul salib.
Dan masa raya kesengsaraan ini adalah kesempatan terakhir. Di usbu yang ketujuh ini untuk kita merenungkan dan memaknai tentang hidup kita. Apakah kita kemudian bisa menjalani kehidupan ini dengan terang kasih Kristus? Yang sementara ini sadar bahwa sebagai umat dan pelayan, sebagai keluarga membawa ke-58 anak Tuhan ini untuk mengaku iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka akan pada waktunya makan dan minum dari tubuh Kristus yang berkuasa itu. Tubuh dan darah Kristus itu yang menyelamatkan, menyembuhkan, mentahirkan, memberi kekuatan dan memberi masa depan baru. Karena itu, tunduklah kepada kekekalan itu. Tunduklah di dalam kerendahan. Sebab seorang pengikut Kristus, kalau kita hidup di dalam kesombongan dan tinggi diri, saudara-saudara dan saya tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Ibarat saudara-saudara masuk gereja dan saya, kita semua sebagai pelayan, sebagai ranting-ranting atau pohon-pohon yang kering. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal penting yang merupakan fokus pemberitaan kita di masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ketujuh ini. Yang pertama, pemaknaan tentang arti sidi. Kita semua tahu bahwa mengikrar iman sebagai pengikut Kristus secara langsung di hadapan Tuhan dan jemaat membuat anak-anak ini bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi anak-anak kecil, tetapi di dalam iman sebagai pelayan dan sebagai orang tua, Bapak Mama Sarani, keluarga yang waktu itu menjadi saksi baptis, yang bersama-sama menuntun mereka sampai saat dan detik ini, membawa mereka dalam iman untuk mengikrarkan hak mengasuh. Karena itu, sidi berarti suatu tindakan penyangkalan diri. Karena itu hidup harus berubah. Apa yang diikrarkan hari ini harus dibuktikan. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Hal yang lain yang menjadi fokus pemberitaan di saat ini adalah di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita semua diberi kepercayaan oleh masing-masing, oleh Tuhan kepada masing-masing, dan talenta-talenta itu mesti menampilkan bahwa sementara kita berperang, sementara kita berperang dengan diri kita sendiri, sementara kita berperang dengan situasi pekerjaan-pekerjaan di mana Tuhan memberikan kepercayaan itu bagi kita. Kita berperang setiap hari. Tidak ada satu hari pun tanpa peperangan. Karena itu, masa ini adalah masa kerja Roh Kudus dan masa ini adalah masa peperangan iman. Ya, bukan lagi masa mujizat. Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Allah diam di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya yang menuntun kita ke jalan yang benar. Karena itu jangan lupa Yesus sudah naik. Yesus sudah terangkat ke surga. Dan karena itu kalau ada yang nonton di YouTube, ya, ada yang nonton di medsos bahwa Yesus hadir di tempat itu. Yesus hadir di tempat itu. Ingat, Yesus sudah naik ke surga. Roh Allah itu, Allah yang tidak kelihatan itu,
tinggal diam di tengah-tengah kehidupan anak-anak dan para pelayan dan umat Tuhan. Karena itu roh itu mesti senantiasa dinyalakan, dipanaskan dari waktu ke waktu supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Mujizat itu terjadi kalau kita hidup mengandalkan kuasa Roh Kudus, meminta penyertaan Allah di dalam roh itu agar supaya mujizat itu menjadi nyata. Yesus tidak datang. Ingat, Yesus datang pada kali yang kedua seperti pencuri pada waktu malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu firman yang bilang. Lalu, apa yang mesti kita rubah? Tidak bisa. Yesus akan datang sebagai hakim untuk menghakimi kita semua, baik yang hidup dan yang mati. Karena itu, ingatan jam bergoyang. Ya, hari ini 58 anak Tuhan mengaku di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan berumah. Ingatan, nona-nona dan nyong-nyong, jangan gara-gara cinta lupa janji. Jangan karena pakaian dinas lupa janji. Cinta itu cuma sementara. Pakaian dinas yang malakat itu cuma sementara. Arahkan seluruh perhatian kita kepada Allah. Supaya pada waktunya Allah memberikan berkat itu. Dan ketika Allah memberikan berkat itu, tidak ada satu orang pun, satu kuasa apapun dengan pengaruhnya di tengah-tengah dunia ini yang bisa mengambil berkat itu. Tidak bisa. Saudara-saudara dan saya harus menjadi saksi. Saksi itu orang yang menceritakan tentang kuasa dan kekuatan Allah di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat. Setiap waktu liturgi ini menyampaikan, pergilah dan jadilah saksi-saksi. Karena itu kalau ada orang yang masih bercerai, masih baku marah, berarti itu tidak bisa menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi itu mesti telan. Telan anggur asam seperti yang diterima oleh Yesus. Supaya saudara-saudara punya kesaksian itu berat dan berisi. Tapi kalau cuma baca lalu cerita itu ringan saja. Angin tiup bawa pergi, tantangan sedikit bersungut. Ya, nyong satu datang dengan pakaian dinas, pangkat tabanting di lengan dengan di bahu, lari ke setinggal janji. Ingat, yang namanya janji terikat di bumi dan terikat di surga. Karena itu jangan main-main dengan janji itu. Memikul salib itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan menjalani kehidupan dengan Kristus, mereka akan memaknai dan menyelami. Mereka akan kemudian berusaha merasakan kekuatan Allah di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan. Siapakah saudara-saudara dan saya yang sampai saat dan detik ini dilayakkan oleh Tuhan masuk di dalam rumah Tuhan ini? Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, saudara-saudara dan saya harus memikul salib itu seumur hidup. Kalau orang yang tidak percaya, salib itu adalah beban dan keberatan. Tetapi orang yang percaya adalah orang yang tetap melihat bahwa salib yang sementara ini dia pikul adalah simbol dari keselamatan. Salib yang sementara ini dia pikul adalah sebuah kepercayaan Allah. Bahwa orang-orang yang memberitakan Kristus yang tersalib, nos autem predicamus Christum crucifixum itu adalah orang-orang
yang Tuhan tahu bahu dan bebannya sangat kuat. Karena itu nikmatilah kesukaran itu bersama-sama dengan Allah. Yesaya meminta kekuatan dari Allah. Lukas meminta kekuatan dari Allah supaya dia bisa bersaksi tentang kuasa dan kekuatan Allah itu. Jalanilah jalan yang penuh dengan onak dan duri. Jadilah hamba Tuhan, murid Yesus yang setia, yang taat. Beberapa waktu ke depan, saudara-saudara tidak lagi dibina di dalam rumah Tuhan ini. Karena itu, tetaplah mencari Tuhan. Dengan jalan, rajinlah beribadah. Apapun itu. Tetaplah berdoa. Tetaplah membaca Alkitab. Tetaplah hidup penuh kasih. Kepada Tuhan sesama dan kepada diri sendiri. Salib itu akan mendamaikan saudara-saudara dan saya dengan penderitaan. Masukilah semuanya itu dengan pengharapan. Biarlah ketujuh masa raya kesengsaraan ini menjadi bagian penting yang kemudian membentuk kita sebagai umat dan pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan dan ke-58 anak-anak Tuhan ini, untuk tetap bertahan di tengah situasi yang seperti apapun. Nikmatilah semuanya, karena apa yang Tuhan izinkan Tuhan tahu. Apa yang Tuhan izinkan ketika saudara-saudara dan saya sakit, ketika saudara-saudara dan saya gagal, ketika saudara-saudara dan saya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu kepada Yesus, kalau Allah Bapa di surga tidak menghendaki dan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada Yesus, terjadi kepada Yesaya, terjadi kepada Yeremia, terjadi kepada Lukas, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, ingatlah ada maksud Tuhan yang baik. Tuhan sementara membentuk engkau menjadi emas yang murni di dalam Tuhan. Tuhan sementara membentuk saudara dan keluarga saudara, membentuk umat ini untuk lebih mengenal kepada Kristus. Karena itu hiduplah dalam damai seorang akan yang lain. Hiduplah penuh cinta kasih seorang akan yang lain. Supaya dari tempat ini, apa yang kita tularkan kepada anak-anak ini, apa yang kita tularkan di meja-meja makan, di tempat-tempat pergumulan, di rumah-rumah kita itu adalah sesuatu yang tidak hampa. Ya, adalah sesuatu yang berisi. Jadi kalau ketemu bicara, ketemu bikin, sama saja. Rasul Paulus bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu, hari ini sebagai orang tua di jemaat, di sekolah, di rumah, pesan-pesan itu biarlah itu menjadi bekal. Tanamkan itu dalam loh batinmu. Ingatlah selalu, katong kasihan saja. Ingat, katong hidup kasihan saja. Jangan karena senang lalu menyangkal janji. Pegang itu sah. Sebagai orang tua katong berharap dong hidup takut Tuhan saja. Itu penting. Hidup takut Tuhan, jadi anak-anak yang bisa membawa terang, topang seluruh tugas-tugas pelayanan.
Ingatlah, jangan pernah ada seorang pun yang menganggap engkau muda. Jangan pernah seperti itu. Membangun relasi dengan Allah itu penting. Supaya meskipun usia muda, tetapi langkah-langkah saudara-saudara sama seperti orang yang berhikmat dan bijaksana di dalam Kristus. Selamat melayari hari-hari hidup ini ke depan. Di dalam lautan penderitaan Kristus. Ingatlah selalu, sebagaimana Allah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Janji itu akan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Teman dan sahabat, orang tua dan keluarga akan meninggalkan saudara-saudara. Tapi sobat yang setia adalah Kristus. Akan senantiasa menemani saudara-saudara dalam keadaan apapun, susah dan senang. Peganglah Yesus setiap waktu dan nikmatilah hidup ini bersamanya. Berkat-berkat Allah diam di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sharon Senior Choir.
Saudara-saudara jemaat saya undang berdiri. Mari dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita akan memberikan persembahan syukur dan perpuluhan bagi jemaat yang berada di lantai 2 balkon dapat memberikan perpuluhan di depan peti yang sudah tersedia di depan meja persembahan syukur. Persembahan yang diberikan saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang menebus, memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk selalu hidup, memuliakannya dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 367 pada ayatnya yang pertama dan seterusnya. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu
persembahkan hidupku, dari jiwa dan ragaku, hanya dalam tuntunan hatiku yang engkau berikan padamu juga ku Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur dan persepuluhan sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Niel Choir.
pengajaran dan nasihat. Jemaat kekasih Kristus, telah kita ketahui bahwa kini akan diteguhkan 58 orang yang akan menjadi anggota sidih gereja. Mereka telah mengikuti katekisasi yang ditetapkan oleh gereja, dan ternyata tidak ada sesuatu keberatan atas mereka setelah 2 minggu berturut-turut nama mereka diumumkan dalam ibadah jemaat. Dengarkanlah kini beberapa pengajaran dan nasihat pokok mengenai hidup seorang anggota gereja yang dewasa dalam imannya. Yang pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Yang kedua, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pertama Petrus pasal 2 ayat 5. Yang ketiga, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Yang keempat, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang telah ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Kelima, selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Pertama Korintus pasal 7 ayat 17. Yang keenam, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri di dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 6-7a. Yang ketujuh, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus pasal 4 ayat 7. Pengajaran dan nasihat para rasul itu menegaskan bahwa anggota sidih gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini hendaklah terus-menerus hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah. Dengan demikian saudara-saudari, haruslah menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga terus-menerus memuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu, jadikanlah hidup saudara-saudari teladan hidup yang mengasihi dan melayani sesama dan memelihara alam semesta. Peneguhan sebagai anggota sidih gereja sesungguhnya merupakan tanda
bahwa saudara-saudari berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab serta setia mengikuti Tuhan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, dan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Pengakuan sidi baru. Saudara-saudari yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja diundang berdiri. Untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus sebagai perwujudan tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Yang kedua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman menjadi pengikut Yesus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu, Chelsea Renya? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Lori Clara Sabandar? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Aira Miranda Leasa? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Fiona Patricia Luhukai? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Talita Sarah Samalo? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Dina Brenda De Fretes? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Astrid Jacqueline Juliet Alphonse? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Selomita Werinusa? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Camelia Adevira Rito? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, In Christi Cleopatra Manuhutu? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Clairine Salomita Ruhupesi? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Welni Maiseli Rehata? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati.
Apakah jawabmu Julfianti Christine Dipong? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Jesmita Yova Rumantenan? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Julia Jersti Latuni? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Junet Alda Elwarin? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Yolin Watimena? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Jennifer Valeri Toisuta? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Gelia Madeline Lololuan? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Livia Watimena? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Herlin Maria Malioi? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Aurelia Stefani Tuasila? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Yansen Sihaya? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Samuel Louis Lopati? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Seth Paulus Rumantenan? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Yoel Faudio Pelamunia? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Kasih Rumantenan? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Sari Rahmawati Haumahu? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Lila Masela? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Grif Valenro Tuarisa? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Nofri Geovano Larat Masih? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Esben Lesnusa? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Revan Kermite? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Jordan Giorgio Revan Maelisa? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu Rafael Adriano
Sowala. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Revaldi Skuber Febrio Toisuta. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Jonathan Rafael Kolelsi. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Keril Stendi Dwi Pesireron. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Delton Saputra Risakota. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Sultan Rahmadani Petra. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Cristiano Israelo Sampe. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Jonathan Kevin Weno. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Yaret Ricardo Latu Perisa. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Juan Prisel Luhukai. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Dev Immanuel Huai. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Immanuel Retopiaan. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Henry Immanuel Leonupun. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Franklin Ratuan Rasa. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Robert Robinson Wang. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Abraham Leonard Latu Perisa. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Albert Septinus Ralahalu. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Valen Filipus Seleki. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Rian Latuni. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Gerald Hani Nimreskosu. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Marcelo Septinus Haumahu. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu? Leonardo Tauran. Ya, saya mengaku, percaya,
dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Yorhen Esra Siahaya? Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawabmu, Stefani Ludia Haumahu? Jemaat, saya undang berdiri. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota SIDI Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Serahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudari kepada Allah, dan terimalah berkat penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, serta mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Undangan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami mengundang saudara-saudari anggota SIDI yang baru untuk turut mengambil bagian dalam pesta perjamuan kudus, penerimaan dan nasihat. Jemaat, karena saudara-saudari telah mendengar pengakuan iman mereka, maka terimalah mereka dalam kasih dan pelayanan. Karena kita adalah satu dalam Tuhan, hendaklah kita semua hidup dalam cinta kasih dengan saling mengasihi, saling menguatkan dan saling menghibur. Sebab dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudari, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9.
Perhaliran. Jemaat kekasih Kristus, kini bagi saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan perjamuan Tuhan yang kudus pada tanggal 18 bulan April tahun 2025, dipersilakan berdiri. Di hadapan Allah yang kudus, hendaklah saudara-saudari menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa kita patut dimusnahkan oleh Allah? Sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita. Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai dengan panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar jawaban saudara-saudara. Tuhan akan menjaga saudara-saudara sampai pada waktu. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita tenang. Bagi yang ada di stup di luar, mari ketun tenang lalu ketun berdoa. Dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari ketun berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai saat dan detik ini Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kemurahan bagi hidup dan kehidupan kami sebagai umat Tuhan dan para pelayan. Kami ada di dalam rumah Tuhan ini di dalam ibadah jam kedua Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, di mana minggu ini sekaligus adalah minggu di mana anak-anak Tuhan, 58 anak-anak Tuhan mengaku imannya di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kami umat Tuhan dan para pelayan. Biarlah nyanyian-nyanyian kami berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan kembalikan itu menjadi sukacita dan berkat. Tanda-tanda syukur umat Tuhan yang mereka bawa kepada Tuhan, begitu juga ke-58 anak-anak Tuhan bersama dengan orang tua dan orang tua saksi yang datang. Tuhan bersama dengan umat Tuhan yang datang. Tuhan tahu dan kenal kami satu-satu diri dengan beban-beban pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami minta Tuhan mendengar kami. Kami minta Tuhan menjawab kami seturut cinta kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami semua. Kami meminta kepada Tuhan biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan begitu banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi dalam iman yang sungguh bahwa Roh Allah yang kudus itu akan memberikan pengertian, hikmat dan kebijaksanaan bagi kehidupan umat Tuhan, secara khusus anak-anak Tuhan yang baru saja diteguhkan menjadi anggota Sidik Gereja Protestan Maluku yang baru. Kami berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang mewakili kehidupan umat Tuhan ini untuk menyaksikan Tuhan melalui nyanyian-nyanyian mereka sebagai paduan suara
begitu juga vokal group, penata multimedia, pemain keyboard, singers, pembaca Alkitab, kolektan, seluruh peran-peran kami dalam rangka menyukseskan ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Kuatkan mereka, kasih mereka semangat untuk tetap bekerja dan melayani Tuhan. Ya Bapa pengasih, ya penyayang, kepadamu kami datang di hadapan Tuhan, membawa akan kehidupan anak-anak Tuhan yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapa jaga, Bapa pelihara, Bapa lindungi mereka, Bapa sembuhkan mereka, Bapa berkati apa yang mereka makan dan minum, peralatan medis, tenaga medis, tempat di mana mereka dirawat di rumah-rumah sakit. Bapa berkati mereka senantiasa. Kami juga berdoa di hadapan Tuhan Allah, menyatu hati dengan kehidupan keluarga Sopakua, Bapak Nus Sopakua, saudara terkasih kami yang telah Tuhan panggil. Biarlah Tuhan menerima beliau di sisimu. Jika semasa hidupnya apa yang beliau buat tidak berkenan, Tuhan mengampuni. Orang-orang terkasih, kami umat Tuhan yang ditinggalkan, kiranya senantiasa diberi kekuatan iman dalam menjalani kehidupan ini, Bapa. Ya Bapa, Bapa pengasih, Bapa penyayang. Kami datang di hadapan Tuhan, menyatu hati dengan kehidupan anak-anak Tuhan, tukang ojek Mawar Sarun yang memberi diri untuk melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Apa yang mereka kerjakan, biarlah itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi perjalanan kehidupan mereka dan umat-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara terkasih Almendo Wifely dalam tanggung jawab sebagai sekretaris pengurus pemuda Kenanga dan tim multimedia. Bapa, atas berkat yang Tuhan anugerahkan bagi dia, dia sudah diterima sebagai karyawan PLN di Tobelo. Karena itu Tuhan, di kesempatan yang punya Tuhan ini, kami bawa anak ini kepada Tuhan. Dan kami lepaskan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus pemuda dan tim multimedia jemaat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah anak ini senantiasa diberkati. Di tempat dia dibuang, di tempat dia disuruh untuk melayani di Tobelo, ingatkan dia bahwa ada rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang harus dia layani, Bapak. Diberkatilah anak ini dan keluarga ini senantiasa. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dari sektor Bakung yang minggu kemarin telah melayani untuk tugas-tugas pelayanan ini. Kami minta Tuhan Allah menyertai dan memberkati seluruh perjalanan kehidupan mereka, Bapa. Jangan tinggalkan mereka, Bapa. Sebab hanya kepadamu kami berharap dan berlindung. Ya Bapa, terima kasih untuk semuanya, Bapa. Dalam rangka mempersiapkan tubuh Kristus, anak-anak Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu, Bapa. Selama kurang lebih 1 tahun kami mempersiapkan mereka. Jika ada yang tidak berkenan hamba-hamba-Mu buat di tengah-tengah kehidupan mereka, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Sebaliknya juga Tuhan, jika ada yang anak-anak ini buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati pelayan, orang tua dan sesama, kami minta Tuhan mengampuni mereka. Biarlah mereka dilengkapi oleh kuasa Allah dan kekuatan Allah. Anugerahkan apa yang baik menurut Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan mampu. Ingatkan mereka bahwa kasih Kristus akan senantiasa menguatkan mereka ketika mereka lemah. Kasih Kristus akan bersama-sama dan mengangkat mereka ketika mereka jatuh. Ingatkan mereka di tengah-tengah situasi yang sulit. Kasih Kristus itu akan mengeluarkan mereka dari persoalan itu. Tuhan pegang tangan mereka. Seluruh persiapan mereka dan keluarga mereka kami taruh kepada Tuhan, dan Tuhan terima semuanya jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Ya Bapa,
biarlah sebagai orang tua saksi umat Tuhan, kami tidak lupa bahwa syukur yang akan kami lakukan di rumah-rumah adalah syukur anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman, kata, dan perbuatan. Karena itu hindarkan kami dari pertentangan perselisihan, percekcokan perselisihan, mabuk-mabukan. Bapak jauhkan itu. Biarlah syukur kami itu mendatangkan berkat bagi anak-anak ini yang nanti masih bersekolah, masih berkuliah dan juga masih mencari-cari lapangan pekerjaan. Jangan karena syukur ini Bapak, kemudian ada tembok yang kemudian memisahkan, menghalangi mereka untuk mendapat berkat Bapak. Ingatkan kami, sadarkan kami bahwa langkah pertama ini menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pegang tangan kami, biarlah rasa syukur kami dalam kerendahan hati, biarlah diterima oleh Tuhan. Ya Bapa pengasih dan penyayang, ini doa kami. Jaga kami di dalam kuasa-Mu, jaga Maluku ini. Dalam beberapa minggu ini keadaan Maluku tidak baik-baik. Tapi Tuhan Maha mendengar dan Maha melihat. Tuhan Allah yang kami percaya berkuasa di bumi dan di surga. Jika ada rencana jahat kegelapan dan manusia yang ingin menghancurkan Maluku ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika itu ada, tunjukkanlah kuasa-Mu Bapa. Bapa angkat, enyakan, putuskan, patahkan seluruh kuasa itu di bawah kaki salib Tuhan. Dan Bapa, biarlah damai Allah ada di tanah Maluku. Udara yang kami hirup adalah kehendak Allah dan kuasa-Mu, supaya pikiran dan hati anak-anak Tuhan di tanah Maluku ini hidup damai seorang akan yang lain. Bapa, kirimkanlah bala tentara surgawi malaikat Tuhan untuk menjaga jemaat ini, perbatasan dan tapal-tapal negeri dan jemaat ini Bapa. Bapa jaga kami, halaukan daripada kehidupan kami hal-hal yang nanti menghancurkan kami Bapa. Jaga kami dalam cinta-Mu, jauhkan kuasa maut dari hidup dan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, pemilik tubuh, roh, dan jiwa umat Tuhan dan anak-anak-Mu ini. Kami bawa hidup kami kepada Bapa di surga, sambil kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, memimpin mendekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia.
jahat mendesak, jahat mendesak, perisai lawan dosa, perisai lawan dosa. ya Tuhan Kau tetap, Tuhan Kau tetap. Kami mohon kesediaan ibu-ibu pendeta untuk ada di bawah mimbar dan kita akan melakukan berkat secara bersama-sama. Kamu adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 44 ayat 8b. Pergilah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara jemaat kepada Allah. Dan terimalah berkat Allah melalui penumpangan hamba-hambanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu disilakan duduk kembali untuk kita ada dalam doa syukur secara pribadi. Mari kita berdoa syukur secara pribadi. Doa syukur dimulai. Doa syukur selesai. Untuk ke-58 anak Tuhan dan keluarga atas nama pelayan di jemaat ini, kami mengucapkan selamat memikul salib seumur hidup. Tuhan Yesus yang hidup itu akan menyertai saudara-saudara sampai kapanpun. Shalom. Kau berjalan dengan juru selamatmu, ingat kau berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya
membimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rupa Allah yang akan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, hormat Tuhan bersinarlah. Banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak Ibu Jemaat, ke-58 anak Tuhan yang baru menerima pangkat sidi baru, serta Bapak Saudara semua, marilah kita tenang dan kita ada dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena di saat ini, atas penyertaan Bapa kepada kami, kebaktian peneguhan sidi boleh berlangsung dengan segala baik. Di dalam kebaktian ini, ada 58 anak Tuhan yang telah mengaku iman dan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka yang baru untuk memikul salib-Mu seumur hidup mereka. Kami juga berdoa kepada orang tua, bahkan orang tua saksi, dan semua saudara
yang turut mengambil bahagian dalam kebaktian di saat ini untuk menyaksikan pengakuan anak-anak mereka. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta Anes Rehata yang telah melayani kebaktian di saat ini. Berkenan Bapa berkati, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam melihat tugas dan tanggung jawab di dalam jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati beliau dengan kehidupan rumah tangga beliau. Bapa di sorga, di saat ini kami juga berdoa